Halo adik-adik, hari ini kita akan belajar hal yang sangat menarik loh. Kita akan menjelajahi luar angkasa dan mengenal 3 benda langit yang sangat penting bagi kehidupan kita, yaitu bumi, matahari, dan bulan. Apakah kamu siap? Yuk kita mulai perjalanan serunya. Sebelum masuk ke pelajaran kita hari ini, kita akan melihat tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama, mendeskripsikan pengertian dan ciri-ciri bumi, matahari, dan bulan. 2. Menjelaskan hubungan bumi, matahari, dan bulan. Ketiga, mendeskripsikan peristiwa bumi, matahari, dan bulan. Terdapat 3 pokok bahasan dalam materi ini, yaitu yang pertama, pengertian dan ciri-ciri bumi, matahari, dan bulan. Yang kedua, hubungan bumi, matahari, dan bulan. Dan yang ketiga, peristiwa bumi, matahari, dan bulan. Yang pertama, pengertian dan ciri-ciri bumi, matahari, dan bulan. Pertama-tama, kita kenalan dulu dengan tempat tinggal kita tercinta, yaitu bumi. Bumi adalah satu-satunya planet yang diketahui memiliki kehidupan dengan atmosfer yang mendukung makhluk hidup serta air dalam bentuk cair yang melimpah. Bumi berbentuk bulat, agak pepat di kutubnya dan terus berputar pada porosnya atau disebut rotasi selama kurang lebih 24 jam yang menyebabkan terjadinya siang dan malam. Selain itu, bumi juga mengelilingi matahari atau disebut revolusi dalam waktu sekitar 365 hari yang mengakibatkan terjadinya pergantian musim di berbagai belahan dunia. Selanjutnya, ada ciri-ciri bumi. Yang pertama, berbentuk bulat pepat. 2. Memiliki atmosfer, mengandung air seperti laut, sungai, dan danau. 4. Memiliki kehidupan, contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Kelima, berotasi dan berevolusi, siang malam, dan pergantian musim. Sekarang, yuk kita lihat matahari. Matahari adalah pusat tata surya berupa bola gas raksasa yang sangat panas dan bersinar terang. Energi panas dan cahaya dari matahari sangat penting bagi kehidupan di bumi, karena berperan dalam proses fotosintesis tumbuhan, menghangatkan permukaan bumi, dan menjadi sumber energi utama bagi berbagai proses alam. Selanjutnya, ada ciri-ciri matahari. Yang pertama, berbentuk bola gas. 2. Memancarkan panas dan cahayanya sendiri. Ketiga, memiliki ukuran yang sangat besar. 4. Memiliki atmosfer yang kompleks. Lalu, kita punya sahabat setia bumi nih, yaitu bulan. Bulan adalah satelit alami bumi, artinya dia mengelilingi bumi terus-menerus. Bulan tidak punya cahaya sendiri, tetapi dia memantulkan cahaya dari matahari. Permukaan bulan berbatu dan berlubang, seperti ada kawah-kawah besar dan ukurannya juga lebih kecil dari bumi. Selanjutnya, ada ciri-ciri bulan. Yang pertama, satelit alami bumi. 2. Tidak memiliki cahayanya sendiri. 3. Permukaannya berbatu dan berlubang. 4. Ukurannya lebih kecil dari bumi. Selanjutnya, ada hubungan bumi, matahari, dan bulan. Nah, sekarang kita pelajari hubungan ketiganya ya. Yang pertama, matahari adalah pusat tata surya yang memberi cahaya dan panas. Kedua, bumi mengelilingi matahari atau disebut revolusi dan berputar pada porosnya atau disebut rotasi. Bulan adalah satelit alami bumi yang mengelilinginya atau disebut revolusi bulan. Apa sih hubungan ketiganya? Jadi hubungan yang ketiganya itu menyebabkan siang malam, pergantian musim, fase bulan, pasang surut air laut, dan gerhana matahari dan bulan. Selanjutnya, kita akan belajar peristiwa bumi, matahari, dan bulan. Peristiwa apa aja sih yang terjadi dari ketiganya? Yang pertama, rotasi bumi. Kedua, revolusi bumi. 3. Gerhana matahari. 4. Revolusi bulan. Kelima, gerhana bulan. Yang pertama, rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya dari arah barat ke timur. Proses ini memakan waktu sekitar 24 jam dan menyebabkan terjadinya siang dan malam.
Karena bagian bumi yang menghadap matahari akan mengalami siang, sedangkan yang membelakanginya mengalami malam. Kedua, revolusi bumi. Revolusi bumi adalah gerakan bumi mengelilingi matahari dalam lintasan elips. Satu kali revolusi memerlukan waktu sekitar 365 hari atau 1 tahun. Akibat revolusi ini adalah pergantian musim, musim panas, gugur, dingin, dan semi di berbagai belahan dunia. Ketiga, gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi ketika bulan di antara bumi dan matahari, sehingga sinar matahari tertutup oleh bulan dan bayangannya terjatuh ke permukaan bumi. Akibatnya, sebagian wilayah menjadi gelap untuk sementara. Peristiwa ini hanya bisa terjadi saat bulan baru atau fase konjungsi. Yang keempat, revolusi bulan. Revolusi bulan adalah peredaran bulan mengelilingi bumi. Proses ini berlangsung selama 27,3 hari. Revolusi bulan menyebabkan terjadinya fase-fase bulan, seperti bulan baru, sabit, separuh, hingga bulan purnama, yang terlihat berbeda dari bumi tergantung posisi bulan terhadap matahari dan bumi. Yang kelima, gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi saat bumi berada di antara matahari dan bulan, sehingga cahaya matahari seharusnya menyinari bumi terhalang oleh bulan. Akibatnya, bulan tampak gelap atau kemerahan dari bumi. Gerhana bulan hanya terjadi saat fase bulan purnama. Terima kasih adik-adik yang telah menyimak materi dan menjawab kuis dengan baik dan benar. Sampai jumpa pada materi selanjutnya ya.